datang dari Bapak Huta Barat. Shalom Pendeta Richard Sabuin, saya mau bertanya. Saya mengaku banyak dosa. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus dibaptis atau cukup hanya berdoa saja? Mohon penjelasannya Pendeta. Silakan Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaannya singkat, tapi saya percaya pengantar kepada munculnya pertanyaan ini mungkin adalah suatu cerita yang cukup panjang. Jadi saya hanya bisa menanggapi ujung dari cerita yang panjang itu saja yang terlihat dalam bentuk suatu pertanyaan yang singkat. Jadi kalau tanggapan ini tidak terlalu kena dengan jalannya cerita sebelum pertanyaan ini, saya mohon maaf. Tapi pertanyaan ini cukup jelas. Saya mengaku banyak dosa, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus dibaptis atau cukup hanya berdoa saja? Dalam Alkitab ada beberapa contoh, ya, Pak Huta Barat. Dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana orang itu dibenarkan karena dosa-dosanya diampuni. Yesus sendiri pernah menceritakan sebuah perumpamaan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Setelah orang Farisi itu berdoa untuk membenarkan dirinya sendiri, maka ayat 13 tolong dibacakan Andrew atau Ellen, dan ayat 14. Ayatnya yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayatnya 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih. Jadi di sini ada contoh orang mengakui dosa, memohon belas kasihan, dan Yesus menyatakan orang itu dibenarkan, dosanya diampuni. Dia berdoa. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 13, Yesus ajarkan salah satu potongan kata-kata doa itu mengatakan dalam ayat yang ke-12, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam doa, kita bisa memohon ampun atas dosa-dosa kita. Seberapa banyak dosa yang kita boleh mohon ampun? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Demikian juga yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Barang siapa, pasal 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui dosa di dalam doa, memohon belas kasihan kepada Tuhan, maka kita akan diampuni, kita akan dibenarkan. Apakah harus dibaptis atau cukup hanya berdoa saja? Tentu kita tidak mempermain-mainkan doa itu, oleh karena itu adalah cara kita memohon diampuni. Setiap hari kita katakan tidak apa-apa, lanjut saja berbuat dosa, toh nanti saya berdoa dosa diampuni. Tidak seperti itu. Tapi apakah harus dibaptis? Kalau kita merasa, aduh saya harus dibaptis lagi.
Mungkin Pak Huta Barat sudah pernah menanyakan ini kepada beberapa orang. Yang saya sampaikan ini adalah merupakan suatu tanggapan pribadi saya berdasarkan pemahaman akan firman Tuhan. Apa artinya baptisan? Pada waktu seseorang dibaptis itu, kita tahu amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 19, Tuhan Yesus katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Baptisan itu menandakan bahwa kita menjadi murid Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-12 menyatakan pada waktu kita percaya kepadanya, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Murid-murid Kristus, anak-anak Allah. Bukan hanya itu saja. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12, dan ini sangat penting juga. Ayat yang ke-13 mengatakan, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Dibaptis menjadi satu tubuh. Artinya apa? Baptisan itu menandakan kita bergabung dengan tubuh Kristus, menjadi bahagian, anggota dari tubuh Kristus. Dalam Alkitab, tubuh itu adalah sebuah metafora untuk jemaat atau gereja. Baptisan menandakan kita menjadi anggota dari jemaat, dari gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas batu karang Yesus Kristus yang mengikuti kehendak Allah. Kita menjadi anggota bahagian. Yesus pernah berkata kepada Petrus, waktu Petrus katakan, Yesus mau cuci dia punya kaki. "Apakah saya harus, kalau begitu saya mandi saja?" Yesus katakan, "Tidak. Kamu tidak kotor seluruhnya." Jadi Yesus membasuh kaki dari Petrus. Yang saya mau katakan di sini adalah, kalau kita telah melakukan kesalahan ataupun dosa, sekalipun kita sudah dibaptiskan, kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi dalam perjalanan iman kita jatuh bangun. Tapi kita tetap percaya kepada Yesus dan kita percaya pada pengampunannya. Biarlah kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh memohon pengampunannya melalui doa dan penyerahan dan komitmen yang sungguh-sungguh. Akan tetapi, jikalau dosa-dosa yang kita lakukan itu telah berujung atau mengakibatkan kita meninggalkan tubuh Kristus, sehingga kita terpisah atau dipisahkan dari tubuh Kristus atau jemaat itu, sehingga kita tidak lagi menjadi bahagian dari tubuh Kristus itu, oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga tubuh Kristus itu tercoreng oleh karena dosa-dosa kita. Tapi kita mau kembali lagi, maka agar kita bisa menjadi bahagian lagi setelah kita telah meninggalkan jemaat dan tidak lagi menjadi anggota. Dan kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita, mau bertobat kepada Tuhan, setelah kita sudah tidak menjadi bahagian dari jemaat itu, dan kita mau kembali menjadi bahagian dari jemaat itu, anggota dari jemaat itu, gereja itu, oleh karena baptisan itu adalah lambang kita menjadi bahagian dari jemaat itu, biarlah kita meminta, kalau kita inginkan, untuk kembali, agar kita bergabung lagi dengan tubuh Kristus itu melalui baptisan yang suci.
Tapi biarlah kita betul-betul dan sungguh-sungguh tetap di dalam Kristus, menjadi bahagian dari tubuh Kristus di mana kepalanya adalah Kristus. Setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.